Salah satu yang kebutuhan dasar dari anak-anak ini adalah mereka itu, para remaja itu, mereka perlu ruang untuk Ruang, ya betul. mengekspresikan Ruang ekspresi, dirinya, iya. iya kan? Sehingga mereka itu misalnya bisa disalurkan, yang senang apa namanya dunia seni, kemudian disalurkan ke dunia seni, kemudian yang senang olahraga disalurkan ke dunia olahraga. Tapi 2 triliun itu bisa dibudgetkan segitu, saya rasa sangat-sangat akan bermanfaat. Karena mereka adalah masa depan bangsa Betul sekali. kita. Halo Mas Erin, apa kabar? Baik. Mari kita bicara, Mas. Siap, siap. Menarik sekali nih kalau saya membaca profilnya Mas Erin gitu ya. Salah satunya adalah apa sih yang membuat Mas Erin itu tertarik dan concern terhadap bidang sosial budaya? Gimana tuh Mas ceritanya? Jadi memang kebetulan ibu saya itu seorang ahli bahasa, dan memang dari beliau itu salah satu tempat kerjanya adalah di Museum Gajah. Jadi saya setiap pulang sekolah itu dari kecil udah dari diajak ke kecil, museum ya? SD, karena kita pulang sama-sama, jadi saya selalu jemput ke ibu. Iya. Dan kalau ibu masih kerja itu saya keliling sendiri lah dengan di sekeliling museum. Nah itu saya merasakan, karena saya mencoba mendalami, ada interaksi lah dengan barang-barang di sana gitu. Karena mereka Interaksi gimana Mas maksudnya? itu kan namanya barang itu, misalnya air. Air itu kan ketika kita bicara buruk, air itu menjadi rusak molekulnya. Kita bicara baik, air itu menjadi, makanya kenapa kita energi ya, ada energi. Energi itu. Iya. Nah, energi itu yang mungkin saya terasa aja gitu, karena mungkin itu terasa, bukan komunikasi ngobrol itu tidak, tapi saya terasa tuh ada sesuatu lah di situ. Nah, itu saya agak tertarik, mulai dari situlah saya tertarik. Tapi memang karena tidak diteruskan, karena ibu saya kemudian saya umur belasan itu sudah meninggal, jadi tidak banyak ke situ. Nah, akhirnya saya agak lepaslah dari dunia itu, kira-kira begitulah. Oh gitu. Nah, tapi ketertarikan terhadap sejarah dan budaya itu memang ada gitu. Yang saya baca juga salah satunya ya Mas ya, Mas ini juga menaruh perhatian terhadap anak-anak muda jalanan, atau mungkin kemarin yang sering kita pakai bahasanya adalah kaum miskin kota, gitu ya. Nah itu apakah ada hubungannya Mas, latar belakang yang tadi itu, kemudian dengan aktivitas Mas Erin sekarang? Jadi memang saya itu dari dulu itu, dari kecil itu selalu memilih dekat dengan orang yang teralihkan. Underprivileged gitu ya. Jadi selalu lebih dekat sama mereka, nggak tahu kenapa seperti itu. Nah kemudian ketika saya, karena saya waktu itu juga sempat di luar, nah setelah kembali menikah, kebetulan sahabat baik saya itu kerja di Pemda, di Sospol. Nah itu salah satu yang ditangani adalah kenakalan remaja, sama juga bagaimana kita mengatasi anak-anak yang tidak mampu untuk terus bisa sekolah. Nah pada waktu itu akhirnya kita membuatlah bersama-sama itu namanya FKPJ, jadi Forum Komunikasi Pelajar Jakarta. Boleh dikasih gambaran itu sekitar tahun berapa Mas? Itu dengan Pemda DKI maksudnya ya Mas ya? Jadi itu zamannya Pak Suryadi Sudirja. Gitu zamannya beliau, karena memang beliau dan ibu itu sangat concern gitu ya, beliau dan ibu sangat concern terhadap anak-anak ini gitu. Jadi kita mencoba, jadi Pemda itu mengelola dan menghubungkan juga, kita kemudian mengetuklah teman-teman kita yang punya itu agar mengambillah anak asuh dengan jumlah terserah, kita sebutkan misalnya per bulannya sekian gitu ya, bukan angka yang mengagetkan juga. Dan mau ambil berapa, ada yang ambil 5, ada yang ambil 10, ada yang ambil 1, ada yang banyak juga yang itu. Nah dari situlah mulai berkembang sampai akhirnya itu sekitar 3.000 lah. 3.000. Oh banyak sekali ya Mas ya. Oke. Dan kurang lebih hasilnya seperti apa Mas? Bagus sekali, alhamdulillah. Jadi karena saya itu tetap menjaga kontak dengan mereka ya. Sampai sekarang juga saya masih sering berhubungan dengan mereka. Jadi memang ada yang berhasil ya.
saya sebut misalnya ada yang ada dari FKPJ itu kemudian jadi band terkenal lah kalau nggak salah, Tip X. Band ya Tip kan? X itu salah satu Ya, dari nah terus kemudian binaannya ya FKPJ ya. yang mungkin juga dikenal di itu adalah Mas Rudi Kurawa. Nah itu juga dia adalah aktivis di FKPJ juga gitu. Nah kemudian itu FKPJ adalah yang komunikasi pelajar, kita juga ada yang namanya Hiperpala. Hiperpala itu adalah pencipta alam. Nah, cuman tidak berhenti di mencintai alam, tapi kemudian juga masuk ke penanggulangan bencana. Dan itu mereka sangat-sangat diandalkan lah pada waktu itu, karena semangat mereka besar dan ya kami dari para orang tua ini mencoba mengumpulkan dana dan sebagainya dan mencoba mendukung semaksimal mungkin. Jadi pada itu zamannya banjir dan sebagai apa segala ya itu ketika dari pemerintah atau pas mereka sudah kelelahan, ini anak-anak datang ke satu tempat banjir, mereka lempar kapal karetnya, naik kapal langsung itu. Padahal di bawahnya itu kan ada tiang listrik, ada apa. Mereka itu berani sekali. Pada satu saat adalah salah satu keluarga, itu saya dapat kabar, Mas tolong ini kami, keluarga kami sudah di atas rumah sekeluarga. Karena air sudah begitu tinggi. Nah, saya telepon anak-anak, kalian di mana? Mas, kami masih di sini. Begitu kami selesai sini, kami akan langsung waktu itu di daerah Condet. Kami akan langsung ke sana. Saya ditelepon 1:30. Mas, kami sudah di Condet. Gimana? Oh iya, kamu koordinasi ke sini. Nah, itu mereka langsung angkat, langsung diangkat. Gitu. Jadi, nah seperti inilah mereka karena anak-anak muda itu sangat berani lah ya. Dan mereka memang pengalaman di dalam penyelamatan di air. Jadi sampai mereka itu mengkhususkan juga salah satunya pelatihan untuk penyelamatan di air. Nah, salah satu juga peristiwa yang telah mereka jalankan juga adalah ketika Mbah Surip itu gunung itu meletus. Merapi, ya. Mereka lah orang yang pertama naik ke atas. Itu masih panas dan masih melihat si Mbah Surip lagi sujud. Sama ada 2-3 wartawan kalau nggak salah waktu itu di luar yang sudah wafat semua. Ya mereka lah yang memfilmkan dari itu sampai mereka bertemu dengan Mbah Surip di atas. Jadi yang di terakhir itu yang di Anyer gitu ya, yang ada tsunami itu pas malam tahun baru. Nah itu juga mereka yang terjun dan mereka tuh sudah berpengalaman sehingga mereka ada koordinasi lapangannya apa segala itu cepat. Jadi biasa Mas Erin tolong koordinasi sini, oke saya teleponin teman-teman di sana ya ini gini-gini koordinasi dan sebagainya, poskonya segala atur, mereka bergerak. Nah itu mereka banyak menemukan mayat-mayat yang karena kan yang lagi di dalam rumah, ada yang di balik lemari dan sebagainya gitu. Ini berlangsung sampai kapan, Mas? Maksudnya apakah masih sampai sekarang pemberdayaan anak-anak jalanan ini? Karena mereka sudah dewasa, sudah berkeluarga gitu. Jadi hiperpalanya sepertinya belum berlanjut lagi. Dan ada juga yang anak-anak itu yang berprofesi lah, macam-macam profesi gitu. Ada yang di politik, ada yang di dunia digital gitu ya. Kalau nggak salah digital itu kalau pernah dengar namanya Ali Akbar. Dia sudah menulis buku apa segala gitu. Itu juga anak asuh kami gitu. Sebetulnya kan ini sesuai juga dengan amanat dari undang-undang ya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu adalah di bawah tanggung jawab negara. Mungkin karena konteksnya kita sekarang baru mendapatkan gubernur baru nih Mas ya. Kita ada gubernur dan wakil gubernur baru, Mas Pram dan Bang Dul. Kira-kira bagaimana harapan atau himbauannya Mas melihat ke depannya nih sesuai dengan pengalaman yang sudah dialami oleh Mas Erin? Ya, karena saya melihat bahwa sekarang itu mestinya lebih mudah ya, karena komunikasi itu sudah begitu masif lah ya, digital dan sebagainya. Sehingga mungkin itu terkoneksi kepada anak-anak ataupun solusinya itu mungkin bisa lebih mudah dan fasilitas Jakarta sudah jauh dibandingkan dulu ya. Itu mestinya jauh lebih baik, apalagi sekarang sekolah juga sudah gratis. Nah, cuman salah satu yang kebutuhan dasar dari anak-anak ini adalah mereka itu para remaja itu mereka perlu ruang untuk mengekspresikan dirinya, iya kan, sehingga mereka itu misalnya bisa disalurkan yang senang dunia seni, kemudian disalurkan ke dunia seni, kemudian yang senang olahraga disalurkan ke dunia olahraga, gitu. Yang kemudian inilah dengan ini. Nah sekarang apakah mungkin di tim itu dibuat jadi misalnya kan
saya juga menjadi pembina di salah satu organisasi namanya Seniman Anak Jalanan ya. Tadi saya coba telepon ketuanya tapi belum diangkat. Saya mau bicarakan ini, ya udah saya beranikan saja langsung bicara. Nah, ini juga ratusan juga gitu yang itu. Nah, ratusan apa Mas? Maaf. Anak-anaknya ada ratusan. Oh, ratusan anak-anak jalanan. Iya, jadi mereka kadang-kadang juga malah ada yang udah di hidupnya dia susah, dia masih bantu lagi. Ada anak yang tidak ada orang tua, dia bantu lagi gitu. Jiwa sosial mereka besar sekali. Saya terharu gitu. Saya senang dekat dengan mereka, dan mereka itu dalam waktu pandemi, orang masih tiarap, mereka keliling menyebar. Saya tertarik Mas, itu dananya dari mana Mas? Jadi ya mereka melakukan semua kegiatan ini kan tentunya kan butuh biaya. Betul, ya kembali lagi. Jadi misalnya saya punya koneksi. Ya, pada waktu itu satu gerakan yang saya tidak perlu sebut namanya, saya bilang, Mas ini ada anak-anak ini, bisa nggak misalnya mereka diundang untuk mengisi acara gitu. Okay. Nah akhirnya mereka kenal. Nah terus saya juga ngomong, kalian bisa nggak nih bantu gerakan sosial ini, membagikan makanan? Oh siap gitu. Jadi lebih dari donatur gitu ya, donatur. Kemudian intinya adalah ini swadaya semuanya betul, ya. Betul. Oke. Jadi tidak, kalau dari pemerintah sendiri tidak ada. Tidak ada. Okay. Nah ini kalau misalnya kan mereka itu sampai juga berpindah karena tempat yang mereka pertama itu sudah disingkirkan lah gitu ya, digusur gitu. Kalau misalnya dibuatkan sanggar, karena mereka kan mungkin kalau dilatih misalnya oleh pemusik, mereka dilatih, karena kan dunia seni. Misalnya kita Mas Pram kenal sama misalnya teater, kemudian bisa dilatih apa segala di dunia seni dan sebagainya, ya mereka akhirnya bisa berkiprah di situ, tidak hanya di jalanan gitu. Kita tarik mereka dari jalanan, kita tarik menjadi seniman ataupun bekerja di dunia seni. Nah ini dengan jaringannya Mas Pram dan Bang Dul itu, saya rasa dibantu kita semua di Jakarta itu tidak akan sulit ya gitu. Mas Pram dan Bang Dul memiliki concern atau kepedulian yang sangat dalam tentang problem ini tentunya ya Mas ya. Oleh sebab itu salah satu program terobosan yang menurut saya cukup berbeda juga dibandingkan paslon yang lain adalah salah satunya Mas Pram dan Bang Dul akan mengalokasikan 2 triliun dari sisa anggaran per tahun untuk dana seni budaya, dan itu diwujudkan lewat yang kita sebut Jakarta Fund. Iya, itu diwujudkan lewat yang disebut Jakarta Fund. Jakarta Fund sendiri ini juga terobosan ya Mas ya. Jadi ini juga tidak dimiliki oleh paslon-paslon yang lain. Betul. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan dana tambahan melalui Jakarta Fund ini. Ya, kira-kira dengan 2 triliun itu bisa berbuat mungkin 2 triliun itu banyak, saya sih belum kebayang ya kebutuhannya seperti apa, tapi 2 triliun itu bisa dibajetkan segitu, saya rasa sangat-sangat akan bermanfaat. Karena mereka adalah masa depan bangsa kita yang harus kita, saya sampai terharu sekali dengarnya, yang harus kita jaga. Karena kita tahu sekarang, kemarin baru tertangkap ada narkoba yang disebarkan di malam tahun baru, itu kan pembunuhan anak-anak muda kita. Nah orang-orang seperti itu ya bagus, alhamdulillah polisi kita bisa segera menangkap mereka. Nah kita harus lindungilah dari mereka. Nah melindungi itu kan kita juga harus mengajak mereka, jadikanlah mereka bagian dari perkembangan Jakarta ini. Apa yang kalian bisa lakukan? Kami akan bantu kalian untuk itu. Mereka menjadi merasa bagian. Mereka jadi tidak merasa tidak punya tujuan. Ya, ketika seseorang mempunyai tujuan dan punya harapan di depannya, mereka akan semangat. Nah, ini yang harus diajak. Makanya saya menganggap, saya melihat ya Mas Pram dan Bang Dul ini bisa menjadikan Jakarta ini seperti sebuah keluarga besar. Gitu. Nah mereka lah istilahnya orang tuanya ya. Nah kami di belakang ini ya mendukung itu, karena ya anak-anak bangsa kita, dan kita mulailah dari Jakarta dulu gitu ya. Betul sekali Mas, besar harapan kita untuk gubernur dan wakil gubernur kita yang baru terpilih ini ya. Silakan diminum dulu Mas, kita udah ngobrol lumayan banyak ini Mas. Kita cheers dulu untuk Mas Pram dan Bang Dul. Mas Erin sejak kecil sepertinya tinggal di Jakarta ya Mas ya?
Iya. Lahir besar di Jakarta, Mas? Betul. Ya, Jakarta. Di daerah Kemayoran saya. Di daerah Kemayoran. Oh, itu artinya satu kampung dengan Bang Dul ya? Iya, jadi saya kenal sama kakaknya beliau. Oh, begitu. Kalau nggak salah udah almarhum Tino ya. Iya, iya, iya. Oh, menarik sekali. Ini artinya orang Jakarta asli ini. Bang Erin saya harus panggilnya ya. Jakarta memang kota yang sangat majemuk ya, banyak pendatang juga. Saya salah satunya gitu. Saya pendatang di kota Jakarta ini. Begitu juga orang tua saya gitu. Kita banyak ada yang bersekolah, kemudian mencari nafkah, dan kita hidup di Jakarta. Memang Jakarta menjadi kota yang sangat majemuk, Mas. Dan akan sekarang dengan globalisasi gitu, tentunya Jakarta juga harus mengikuti semua perkembangan yang ada. Nah, bagaimana Mas Erin ngelihat nih ke depannya nih, Mas? Jadi memang salah satu kekuatan sebuah bangsa itu adalah dari budaya. Budaya ini adalah menurut saya akar dari itu ya. Karena saya salah satu orang yang dari dulu kepingin jangan P dan K, tapi P sendiri dan K sendiri gitu. Dan sekarang terwujud ya sepertinya? Alhamdulillah, dan sahabat saya Bung Fadlizon yang menjadi menterinya di budaya, dan memang beliau punya ketertarikan, dan langkah pertama beliau itu dengan menjadikan pencak silat bagian dari kurikulum, itu saya rasa baik. Karena Indonesia itu kalau kita bicara budaya kok nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Ya, kita punya berapa bahasa, kita punya berapa suku ya dari Sunda, Jawa, dan masing-masing dalam budayanya budaya kelas tinggi lagi, dari bajunya, dari makanannya, dari bicaranya, dari adat istiadatnya, itu harus kita angkat, itulah kekuatan kita gitu, yang sayang kalau kita tidak mengangkat. Nah, kalau pendidikan dan kebudayaan, pendidikan aja sudah suatu permasalahan besar. Iya, betul. Akhir budayanya tidak terlalu banyak tersentuh, tidak terlalu kedengeran lah. Nah, ini kalau sekarang dipisahkan ini, saya meyakini karena salah satu kekuatan saya ambil aja suatu bangsa yang budayanya kuat juga adalah Cina. Sudah 5.000 tahun budayanya dan sulit ditembus karena mereka sudah kebudayaan. Karena dalam budaya ini kita sih bisa membangun rasa kecintaan kepada negara tanah air gitu. Ini yang saya rasa perlu terus didorong, dan dengan rencana Bang Dul itu mengangkat budaya lagi di Jakarta, itu saya rasa sangat-sangat bagus. Iya, gitu. betul. Kemarin saya mendengar di beberapa wawancara paslon kita, Mas Pram dan Bang Dul, menyatakan bahwa nanti Jakarta kan bukan lagi DKI, bukan lagi daerah khusus ibu kota, tetapi menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Dan Jakarta itu akar budayanya sebetulnya adalah Betawi. Sementara sekarang kita bisa lihat budaya aslinya Betawi itu semakin lama kan semakin memudar, semakin hilang. Nah, itu yang akan coba dibalikan lagi gitu loh. Kita akan coba mengangkat lagi budaya Betawi, budaya asli dari Jakarta ini. Menarik, Mas. Nah, balik lagi tadi mengenai kemajemukan dan globalisasi yang menyebabkan disparitas, Mas, sebetulnya ya. Jadi semua memang ada positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah memang kesenjangan. Nah, bagaimana Mas melihatnya, Mas? Betul. Nah, justru globalisasi itu kan saya menggambarkannya, tapi intinya kita kembali to basic lah. Saya mikir kita apa sih kekuatan kita gitu. Dan kita sudah punya budaya di sini, budaya Betawi itu, dan itu bisa menyatukan kita semua. Ya, mari kita lakukan hal tersebut gitu. Kita mulai dari situ. Jadi kita tidak bicara karena apapun global akhirnya kembali ke basic kok ya. Kita punya masing-masing itu sebagai human itu ada dasar-dasar rasa dan apa semua kan kembali ke situ. Nah, ini yang saya pikir ini adalah starting point yang bagus dari Bang Dul, iya cocok. Karena saya sebenarnya kita ngobrol lah di antara relawan waktu itu belum dipilih calon ya. Saya bilang ya udahlah kalau DKI lah Bang Dul lah ya kan. Karena udah terucap ya? Sudah, saya ngomong di grup. Dan pada setuju pada waktu itu. Ya kenapa? Kita harus punya. Nah,
ya saya nggak mau masuk politiknya, tapi kan kembali lagi ada yang dari Jawa Barat, ini ada yang tokoh daerah, ya tokoh daerah lah kita dukungkan begitu. Kenapa ya? Karena dia akan membawa ini budaya, dan karena saya juga tertarik bidang budaya, ya udah dia cocok lah untuk di Jakarta. Kenapa? Dia membawa budaya itu ke atas kok. Ya kan dengan apa film serinya itu gitu. Bagaimana kita kenal budaya itu kan dari situ juga gitu. Dengan cara-cara kita mengenalnya kan dengan cara yang menarik gitu ya. Akhirnya kan tahu gitu apa budaya itu di belakangnya itu, bagaimana mereka cara bicaranya, bagaimana dan sebagainya, itu menurut saya menarik lah. Dan itu kalau dikembangkan lagi ya saya rasa bisa lebih apa ya? Lebih internasional ke depannya nanti kan gitu. Lebih internasional, iya. Mas Erin sebagai orang yang lahir besar gitu ya, dan sekarang tinggal di Jakarta, harapannya apa nih Mas untuk 5 tahun ke depan nih, terutama sudah terpilihnya gubernur baru nih, Mas Pram dan Bang Dul? Kalau dari segi budaya ya itu tadi ya, bahwa bagaimana budaya ini harus diangkat lebih itu lagi, dan banyak anak-anak muda kita kalau bisa diangkat potensinya ya. Salah satunya seperti tadi ada anak-anak seniman ya? Anak seniman jalanan ya. Ini kalau bisa dibantu dalam carikan sanggar dan sebagainya. Betul sekali. Kemudian mereka juga bisa kerja. Kemudian juga mungkin kita bikin jadi yang lebih humanis lah gitu. Nah sekarang kan salah satu permasalahan inti kita juga adalah transportasi ya. Nah transportasi itu, marilah kita sudah punya transportasi yang canggih, aman dan nyaman. Ya udahlah, tinggalkanlah mobil kalian di rumah gitu. Ayo kita sama-sama naik transport umum. Mengubah kebiasaan mengubah habitnya. Kan? Dan jangan berpikiran bahwa transportasi umum itu hanya itu orang-orang yang nggak punya mobil gitu. Tidak. Karena ya di luar negeri, ya maaf ngomong, saya cerita bahwa orang naik mobil Rolls Royce ke stasiun, kemudian dia ke kota, ke London, naik kereta. Jadi bukan orang susah gitu ya, tapi karena orang sudah berpikir lebih praktis, lebih simple, lebih cepat, dan nyaman. Ya. Ini himbauan yang sangat menarik karena keluar dari seorang Mas Erin yang saya secara nggak sengaja Google ternyata aktif untuk di bidang motorsport ya Mas ya. Ternyata anak-anaknya Mas Erin ini kan pembalap MotoGP kalau nggak salah ya. Ya jadi oke. Ya, betul. Jadi menarik gitu. Himbauannya jadi adalah untuk naik kendaraan umum. Iya, saya kalau dari itunya saya lihat saya senang menjadi orang yang merdeka. Oh, ya. Not baik. freedom ya. Saya tidak cocok dengan kata freedom. Freedom, kebebasan itu tidak ada tanggung jawab. Kalau kemerdekaan, merdeka itu kita punya tanggung jawab. Nah, kita merdeka dalam berkata kita tidak terikat oleh diri kita sendiri, menstandarkan. Saya harus begini, saya harus tidak. Pokoknya bagaimana kamu mencapai situ, dan itulah yang saya didik anak-anak saya. Saya bilang, kalian mau jadi profesi apapun terserah. Yang penting you know how to survive. Karena at the end is about survival. Nah, itulah kebetulan anak saya yang nomor 2 itu dari umur 3,5 tahun, karena saya juga dulu bikers tentang naik motor. Akhirnya dia juga suka. 3,5 tahun dia sudah saya belikan motor kecil itu, mulailah. Nah dari situ terus berkembang, saya mau coba dorong ke olahraga lain karena saya tahu zaman itu motor kan mengerikan, balapan jalanan itu kan, waduh, saya pikir apa yang salah gitu. Iya betul sekali, mungkin menyambung ke situ juga Mas. Kita sering lihat ada balapan-balapan jalanan, kemudian tawuran-tawuran nih anak-anak muda. Menurut Mas Erin ini fenomena apa sih Mas? Karena bahkan sampai beberapa hari yang lalu, sepertinya tadi juga kita dengar kabar masih terjadi tawuran-tawuran di jalan ya Mas ya? Betul, jadi memang ini sebenarnya kan latar belakangnya ya. Jadi latar belakang mereka ini kan seperti saya sampaikan itu, mereka tuh anak-anak yang perlu mengekspresikan diri, mereka perlu ruang. Jadi nah kita tidak tahu juga orang tuanya seperti apa latar belakangnya kan, gitu. Nah ini semua yang istilahnya kita mencoba lah menarik anak-anak ini, apa permasalahan, karena pada waktu kami juga bekerja sama dengan Pemda pada waktu itu, salah satu tugas kami adalah ini mengurangi perkelahian antar
pemuda, antar Oh, sekolah. saat itu juga Jadi itu memang bagian itu dari salah satu bagian dari tujuannya. tugasnya seperti itu. Iya, iya. Jadi maaf ngomong saya dapat juga anak yang seperti itu. Tinggal sama saya itu dari timur yang kalau berkali dia paling depan bawa parang gitu. Ya, ya. Nah akhirnya sama saya tinggal di rumah, saya sekolahkan dan sebagainya. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa kerja dan hidup normal gitu. Jadi sebenarnya mereka juga ketika kita adakan pendekatan itu ya mereka juga baik kok. Ya. Mereka juga baik, cuman mereka apa ya mungkin itulah saya tidak ahli dalam kejiwaan dan sebagainya, tapi ya mereka itu mau memperlihatkan diri, mengekspresikan dirinya, itu yang harus kita angkat. Iya. Jadi masalahnya kita harus melihat yang lebih mendasar ya Mas ya. Jadi memang mereka membutuhkan ruang untuk berekspresi tadi. Itu yang sangat kurang mungkin selama ini, sehingga kelebihan energi anak muda ini disalurkan dengan tidak tepat gitu ya Mas ya. Oleh sebab itu kita memang menaruh harapan yang sangat besar gitu ke gubernur dan wakil gubernur kita yang baru. Nah, optimisme Mas Erin sendiri bagaimana nih terhadap gubernur dan wakil gubernur kita yang baru? Kira-kira bagaimana bisa membawa Jakarta ini menjadi sebuah kota global tetapi berbudaya? Nah, itu saya rasa pasangan ini cocok ya, karena Mas Pram itu sangat berpengalaman dalam kancah politik, dan dia juga orang yang saya rasa bisa menempatkan diri pada bermacam-macam situasi dan bisa menyatukan ini semua, karena ujungnya harus ke situ. Beliau lah yang bergerak begitu. Kemudian Bang Dul itu juga bisa mendukung, dan dua-duanya saya rasa pencinta budaya. Bang Dul bisa mendukung dari hal-hal lainnya ya, salah satunya itu dalam hal budaya dan sebagainya. Dan Mas Pram itu sendiri kan juga olahragawan, suka naik sepeda gitu ya. Nah itu kan juga bersatu dengan masyarakat, mengenal lebih dekat masyarakat, sehingga masyarakat itu diajak lah untuk merasa memiliki kota ini gitu. Dan saya rasa ini juga kalau dibangun di anak-anak muda ya, ayo mari kalian mungkin acara seperti ini gitu ya, ke anak muda, ayo kalian maunya apa, ngomonglah sama gubernur gitu. Betul. Nah itu seperti itu saya rasa bagus sekali. Dua-duanya itu punya kapasitas itu. Ya. Terima kasih Mas Erin. Sama-sama. Tidak terasa kita sudah ngobrol banyak nih Mas, ternyata waktunya saja yang kurang ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di lain waktu ya Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu.